Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, mahasiswa PPL 2 dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya ber-PPL di sekolah saya dulu, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum memulai pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita atau ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih pertidaksamaan linier dua variabel itu? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Kemudian ada perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan itu dibatasi dengan tanda sama dengan. Kemudian ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu dibatasi dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itu ada tanda-tanda dari pertidaksamaan. Kemudian ada bentuk umum. Bentuk umum dari pertidaksamaan ada beberapa. Yang pertama, AX ditambah BY kurang dari C. Kemudian yang kedua ada AX ditambah BY lebih dari C. Yang ketiga, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Dan yang terakhir ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Kemudian ada keterangannya, apa itu AX, apa itu WY, dan apa itu C. X dan Y itu adalah variabel. Kemudian ada A. A adalah koefisien dari X. Kemudian ada B. Kalau B itu adalah koefisien dari Y. Dan yang terakhir itu ada C. C itu adalah konstanta. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Misalkan ada contoh soal pertidaksamaan seperti ini. X ditambah Y lebih dari negatif 2. Kita jadikan kepersamaan dulu menjadi X ditambah Y sama dengan negatif 2. Kemudian kita cari titik potongnya. Titik potong X dan Y. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk mencari sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Maka akan menghasilkan negatif 2,0. Kemudian mencari sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0, negatif 2. Nah, dari situ kita gambarkan grafiknya. Di sini ada X, di sini ada Y. Nah, dari sumbu tadi untuk X itu negatif 2,0 dan untuk Y 0, negatif 2. Kita tarik garis. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat
untuk daerah penyelesaiannya yaitu yang kita arsir ini mendekati titik 0,0. Nah, jadi seperti itu. Kemudian misalkan ada soal lagi seperti ini, X ditambah Y kurang dari 2. Kita nolkan lagi X dan Y nya. Misalkan Y sama dengan 0, maka akan menghasilkan X sama dengan 2,0. Kemudian X sama dengan 0, maka menghasilkan Y sama dengan 0,2. Kemudian kita masuk ke grafiknya. X-nya ada di Y-nya ada di titik 2, X-nya ada di titik 2, kita tarik garis. Nah, kemudian dari sana kita sudah dapat melihat daerah penyelesaiannya, yaitu yang kita arsir ini mendekati titik 0,0. Lanjut soal berikutnya. Misalkan ada soal seperti ini, bisa kita baca. Di sana ada tertera uang yang tersedia yaitu Rp250.000. Kemudian bisa membeli 2 seragam dan 3 buku. Kemudian masih mendapatkan uang kembaliannya. Nah, di sini kita disuruh untuk memodelkan harga belanja Santi tersebut. Langsung saja kita modelkan. Kita misalkan seragam itu adalah X, kemudian buku kita misalkan Y. Nah, maka didapat di sana tadi ada seragamnya 2 dan bukunya 3, maka 2X tambah 3Y. Kemudian harus ada kembaliannya, jadi kurang dari 250.000. Kemudian langsung saja kita buat tabel untuk mencari apa saja kemungkinan yang terjadi pada pertidaksamaan tersebut. Di situ ada X, kemudian di sini ada Y. Kemudian di sini ada jumlah dari 2X ditambah 3Y. Nah, di sini kita mencari kembalian dari hasil belanja tadi. Di sini ada uang kembali. Yang pertama itu kemungkinan yang terjadi adalah jika X-nya 20.000, maka Y-nya 5.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi 55.000 dan uang kembalinya adalah 195.000. Kemudian ada kemungkinan yang terjadi lagi jika X-nya 30.000, maka Y-nya 6.000. Hasilnya jumlahnya adalah 78.000, maka uang kembalinya adalah 172.000. Nah, itu mungkin saja terjadi pada pertidaksamaan. Kemudian selanjutnya dan seterusnya, karena itu banyak, kita langsung saja ke permisalan yang terakhir. Jika X-nya 120.000, maka Y-nya 0, atau dia tidak membeli buku, maka hasilnya adalah 240.000. Uang kembalinya 10.000. Nah, itu masih menjadi kemungkinan. Kemudian jika dia tidak membeli seragam atau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 80.000, menjadi 240.000. Nah, itu uang kembaliannya yaitu 10.000. Nah, jadi ini kemungkinan yang terjadi pada pertidaksamaan tersebut. Kemudian kita gambarkan grafiknya.
Di situ ada Y, di situ ada X. Di sini ada 20.000. Kemudian ada di sini ada 80.000. Nah, kalau di sini itu 120.000. Kemudian kita buat lagi untuk titik X-nya. Di situ ada 80.000, ada 100, kemudian ada 120.000. Nah, kita ambil garis, kemungkinannya adalah di X tadi 120.000 dan di Y tadi adalah 80.000. Kita tarik garis. Nah, jadi itu garisnya. Nah, jadi untuk daerah penyelesaiannya adalah di bawah atau mengarah ke titik 0,0. Nah, yang kita arsir ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan di atas tadi. Nah, jadi itulah kemungkinannya yang terjadi. Sekian materi kita pada hari ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.